berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'." Luar biasa. Al-Quran. Coba diartikan apa artinya? Alam tara, apakah kamu tidak melihat kaifa bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat mathalan, Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang thayyib itu kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang baik. Asluha thabit, asluha thabit. Asl itu asalnya itu kuat menghunjam ke bawah. Berarti apa? Akarnya itu kuat ke dalam. Kemudian wafat sama far'u, ya far'u cabang, pohonnya itu menjulang ke atas, ya ke atas. Kemudian juga melahirkan apa? Cabang-cabang, ranting-ranting, dan juga melahirkan buah-buah. Maka ibaratnya kalau pohon yang kuat, kemudian akarnya menghunjam ke dalam tanah, ketika ada badai angin yang begitu kencang, sangat mungkin pohon itu masih bertahan, tidak tumbang. Ya. Apalagi pohon itu kemudian apa? Cabangnya atau juga bahasa Sundanya itu tangkalnya. Ininya apa? Pohonnya itu tinggi ke atas. Maka ada kalimat makin tinggi pohon itu, makin tinggi pohon, makin apa? Besar anginnya. Ya. Maka ini adalah apa? Rumus siapa? Termasuk ketika antum makin pintar agama, makin banyak bisa, makin banyak juga ujiannya. Maksimal hafal kita di seperti itu. Hafal paham. Makin besar ujiannya. Ujiannya apa? Bisa aja ujiannya ujian batin. Ya. Coba yang ganteng dengan yang tidak ganteng ujiannya besar mana? Hah? Yang ganteng, yang ganteng kan ingin dipuji orang. Yang cantik dengan yang tidak cantik. Kalau yang tidak cantik paling kan ujiannya hanya untuk diri sendiri. Kalau saya malu punya orang, lalu gitu. Ya, tapi yang cantik ujiannya ada kesombongan, kebanggaan. Yang harusnya ditutup, ada godaan gitu dibuka, udah buka saja. Kan betisnya putih, bersih, bagaikan apa? Bagaikan apa? Mas Bagas? Mutiara. Hah? Mutiara. Oh, berarti Mas Bagas ingin punya pasangan putihnya bagaikan mutiara. Baik. Oke, jadi contoh ini surah Ibrahim. Allah memberikan perumpamaan asluha tabitu wa far'uha fis sama. Ada pohon asalnya, jadi masuk pengertian asal. Asalnya itu ke bawah ya. Apa menancap ke bawah berarti akar asalnya itu. Sementara pohonnya itu ke atas. Ya. Jadi pohon ini berdiri, tadi kan kalimatnya gini. Mayubna alaihi ghairu, apa yang ya dibangun atasnya yang lainnya. Berarti pohonnya itu berdiri di atas apa? Di atas akar. Berarti akar itu asal. Ya, pohonnya itu cabang. Oke, sampai sini paham. Ini baru pengertian apa? Usul. Yang kedua kita masuk ke, tadi kan ada dua, ada usul, ada fikih. Iya kan? Ya, kita sekarang masuk ke fikih. Ya, kalau pengertian sederhananya usul itu apa? Fondasi, itu aja. Pokok. Yang kedua fikih, usul fikih. Al-fiqhu lughatan. Al-fiqhu fikih lughatan secara bahasa, pengertian bahasa. Al-fahmu. Apa al-fahmu? Pemahaman. Wa minhu qaulu ta'ala, wa minhu dan darinya qaulu ta'ala
firman Allah Subhanahu wa taala, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surah Taha artinya apa? Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul dan ya wahlul itu apa? Mengurai. Uqdah apa? Ikatan min dari lisani lisan. Dan Allah yang mengurai ikatan atau kekakuan, kekeluhan min lisani dan lisan. Ya Allah, uraikan wahlul 'uqdatam min Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi ya Allah, ishrah li sadri, lapangkan dadaku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikan ikatan kekeluhan lisan. Yafqahu qawli, yafqahu qawli. Fikih tadi yafqahu qawli, agar mereka paham atas apa yang aku ucapkan. Ini doa siapa? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Terakhir, yang ketiga, berarti pengertian usul sudah, pengertian fikih sudah, pengertian terakhir wastilahan, ya, dan menurut istilah, usul fikih menurut istilah. Fikih ya, fikih menurut istilah, bukan usul fikih belum. Ini fikih menurut istilah. Kan tadi al-fiqh bukan kan, yang kedua berarti istilahan. Istilah itu berarti terminologi. Ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyyati bi'adillatiha tafsiriyah. Ini harus dihafal. Ma'rifah mengetahui al-ahkam, hukum-hukum asy-syar'iyyah syar'i, al-amaliyah yang sifatnya terapan, amal perbuatan, bi'adillatiha dengan dalil-dalilnya, at-tafsiriyah yang terperinci. Ini seperti ini namanya fikih. Mana fikih? Ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i al-amaliyah yang sifatnya amal perbuatan hukum itu. Bi'adillatiha, mengetahuinya dengan dalil-dalilnya. At-tafsiriyah, bahkan dalil-dalilnya diketahui secara terperinci. Ini namanya usul, ini namanya fikih. Ya, baik. Sampai titik nanti kita akan jelaskan ke bawah. Jadi alhamdulillah kesimpulannya begini. Ketika kita memahami usul fikih, maka antum harus tahu pengertian usul fikih. Pertama yang harus antum pahami dulu ini. Maka kita bahas sekarang pengertian usul fikih. Yang pertama dari sisi katanya. Usul apa, fikih itu apa? Disebutkan di sini maka usul huwa apa? Ma yubna alaihi ghairuhu. Nah, ini antum harus apa? Maka usul huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang dibangun di atasnya yang lainnya. Yang kedua, maka fikih. Fikih adalah al-fahm. Tadi apa? Pemahaman. Secara bahasa, secara istilahnya apa? Ma'rifatul ahkam syar'iyyati al-amaliyati bi'adillatiha at-tafsiriyah. Mengetahui hukum-hukum syara' yang sifatnya amal perbuatan dengan dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang terperinci. Oke, sampai sini dulu. Saya ingin nanya satu, Mas Dikri. Mana usul, Mas Dikri? Apa artinya usul? Apa artinya usul? Fakta, yaitu apa yang Oke, antum tandai dulu. Yang harus antum pahami, yang harus antum hafal satu. Ma yubna al-usul jam'u aslin wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Itu harus dihafal. Usul adalah jamak asal yang artinya apa yang dibangun di atasnya
yang lainnya. Yang kedua yang harus antum hafal al-fiqhu lughatan, al-fahmu. Fikih secara bahasa itu artinya al-fahmu. Yang ketiga, fikih secara istilah apa? Ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyati bi adillatiha tafsiriyah. Ini harus dihafal. Ya, ma'rifatul ahkam syar'iyyati al-amaliyati bi adillatiha tafsiriyah. Ya, 3 poin dulu aja. Ya, kita mengawali pagi hari ini kita membahas 3 poin ini. Ya, intinya 1 poin tapi ada tiga satu pembahasan tapi ada 3 poin yang antum harus pahami, harus antum kuasai. Pertama, apa pengertian usul? Yang kedua, apa pengertian fikih secara bahasa dan secara istilah? Pengertian fikih secara etimologi itu adalah al-fahmu. Pengertian fikih secara terminologi yaitu ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyah bi adillatiha tafsiriyah. Ya, besok kita akan lanjut pemahamannya. Antum ikuti dulu, tapi harapan saya nanti hafal pertemuan yang akan datang. Antum ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahusul jam'u aslin. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Fahusul jam'u aslin. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Fahusul jam'u aslin. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Saya serahkan antum paham. Yang kedua, al-fiqhu lughatan. Al-fahmu. Al-fiqhu lughatan. Al-fahmu. Al-fiqhu lughatan. Al-fahmu. Fikih secara bahasa adalah pemahaman atau memahami apapun suatu ya. Tapi secara istilah apa? Lughat kan masih umum. Wastilahan. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyati bi adillatiha tafsiriyah. Ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyati bi adillatiha tafsiriyah. Ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyati Ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyati bi adillatiha tafsiriyah. Oke, artinya fikih secara bahasa secara istilah ma'rifah mengetahui al-ahkam hukum-hukum asy-syar'iyyah yang sifatnya hukum syara. Hukumnya hukum syara ya, bukan hukum yang lain. Hukum syara. Ya. Jadi bukan hukum adat. Ada kan hukum adat? Oh, hukum adat. Ya, bukan. Atau juga hukum contoh hukum adat itu ada api, ada asap, ada api kan? Ada asap, ada api. Kalau di musim salju pasti dingin. Nah, itu kan itu hukum adat, kebiasaan. Ya, kebiasaan. Kemudian juga kalau naik gunung pagi hari itu pasti ada apa? Embun. Pagi hari ada atau ada kabut. Akhirnya itu hukum adat. Kalau ada ini biasanya itu tidak masuk. Tapi ini hukum syara. Hukum syara itu berarti hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah terkait hukum agama. Yang sifatnya amal perbuatan. Berarti kalau masalah akidah bukan enggak masuk. Ya, kan ada amal perbuatan itu berarti bagaimana saya sholat, bagaimana saya bisnis. Nah, itu berarti terkait apa? Itu hukum amali. Kalau masalah Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa itu bukan masalah amal perbuatan, itu masalah akidah, keyakinan. Itu enggak masuk. Enggak masuk. Dalil-dalilnya tafsiriyah yang sifatnya terperinci. Aqimus shalat wa atuz zakat. Contohnya, adanya apa? Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ini terperinci enggak? Belum. Kayak usul fikih. Usul. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ya, berarti ada perintah. Maka nanti ada kalimat aqimus shalat,
dirikanlah sholat, berarti ini adalah perintah. Maka usul fikih akan kaidah nanti keluar al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Tapi kalau contoh sholat duhur 3 rakaat hadis Rasul, sholat asar 4 rakaat, takbir caranya begini, kalau itu udah masuk fikih. Maka kalimatnya di sini apa? Adil natihah tafsiriyah dengan dalil-dalil yang terperinci. Oke. Paham sampai sini? Cukup dulu. Kalau saya lanjutkan nanti nggak selesai. Nggak selesai ya. Cukup dulu segini, nanti aku malah pusing kalau kebanyakan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, yakfi. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan sedikit tapi ada paham. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjut. Kita tutup dengan doa kepada majelis dan hamba bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir kami ucapkan kepada donatur dan sahabat Mubalik semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Thanks for watching.